Boleh sebentar Pak Bombom? Silakan. Saya Ari, Pak Dani udah nggak ada ya? Pak, saya Pak Ari aja ya, Pak Ari ya. Halo Pak Ari. Iya. Marban. Iya, silakan. Apa yang Marban? Ini saya mau tanya nih. Tadi kan waktu saya belum masuk, Pak Marban kayaknya sampai tahun depan nih Baciler. jangan dulu Pak. Tadi kan sebelum saya masuk katanya kan bahwa Israel itu dikutuk jadi kera, dan itu Ari juga yakin itu ya, ya Ria? Ya, halo? Secara fisik Pak. Iya, secara fisik Pak. Oke. Yang saya mau tanya begini, seandainya Pak Ari... Bombom, aku pamit bentar ya Pak Bombom, nanti join lagi. Seandainya Ari berbuat dosa, ya kan? Pak Ibnu Kalam masuk, Pak Ibnu Kalam. Ini seandainya ya, saya nggak menuduh Ari ya. Nah, seandainya Ari berbuat dosa, boleh nggak tetangga Ari menanggung dosanya Pak Ari? Oh, nggak ada Pak. Dalam Islam itu seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Beda kalau orang Kristen itu menanggung dosa turunan. Islam tidak ada Pak. Maaf. Oh, jadi di Islam. Tapi kok kenapa jadi ditimpakan kepada Islam itu tidak ada dosa turunan ya Pak. Maaf Pak. Jadi setiap orang yang lahir itu mereka bersih suci, bukan dosa turunan. Kasihan sekali Pak, baru lahir. Larinya kemana-mana. Tahun depan ini selesainya. Percaya Pak Ciler. Tahun depan. Tapi ini sudah bertentangan dengan yang saya dengar di YouTube ini juga. Karena apa? Maksudnya? Pak Marban, sebentar saya luruskan. Pak Marban bukan ditimpakan, itu Yahudinya versi itu Pak, versi Al-Qur'an udah Pak. Bukan ya, Yahudi begini, percuma Pak sampai tahun depan Pak. Hari begini, sebentar Pak Marban sebentar. Nah, tadi kamu bilang tidak menanggung dosa orang lain. Tolong jangan begitu Ri. Islam itu misalnya begini ya, kamu punya anak nanti yang murtad begitu ya, anakmu itu murtad pindah ke agama lain, dosa dia itu menimpa kamu dan keluargamu juga loh Ri. Itu di Islam. Kalau saya tidak menjaga keluarga saya terhadap keislaman, ya dosa apa namanya dosa anak saya akan dikenakan kepada saya. Betul, tapi kalau seorang orang tua sudah memberikan nilai-nilai pengajaran, udah memberitahukan Islam yang benar seperti apa, dan anaknya mengambil jalan tersendiri, itu tidak ada dosa bagi orang tua Pak. Iya, artinya di tempat kalian itu kamu langsung klaim tadi bahwa di Kristen itu menanggung dosa. Kita nggak pernah menanggung dosa. Urusan ke surga ke neraka itu pribadi kok. Kalau di Kristen nggak ada urusan. Masing-masing. Ya, Yesus di salib itu kan untuk membersihkan dosa, menebus dosa kita. Dialah korban yang agung itu. Bukan saya menanggung dosa orang tua kan, saya. Dosa turunan kan Pak? Dosa turunan kan? Dosa waris dari Adam, Ri. Iya, berarti kan Adam yang berbuat dosa, orang yang kena getahnya. Karena itu kekal kan sebelum. Apa susahnya? Ari bukan keturunan Adam.
daripada memberikan langsung pengampunan, Pak. Memangnya Tuhan itu tidak Pak Arif, sebentar. Pak Arif, hadis kamu dengar dulu Pak Arif. Hadis kamu bilang Adam dosa tuh karena dibuat sama Allah loh. Grand design kata si Dani. Grand design itu baru kemarin loh. Tuhan itu memberikan pengampunan kepada Adam. Ya suka-suka Tuhan. Kenapa Tuhan malah menyesatkan Adam? Kalau begitu kenapa dia menyesatkan Adam? Kenapa dia malah menakdirkan Adam berdosa, Pak Ari? Kan memang salah satu tujuan itu sudah tercatat 50.000 tahun sebelum manusia itu diciptakan. Ya berarti kamu sama Pak Dani setuju ya kalau Adam berdosa itu dia yang bikin tuh Allah gitu ya? Sudah direncanakan sama Allah gitu maksudnya Lori. Grand design kata Dani kemarin. Grand design katanya. Allah itu sudah tahu apa yang akan terjadi dari mulai manusia. Bukan ngomong apa yang terjadi, bukan masalah udah tahu, dia tulis jelas tuh. Ini hadis Bukhari saya kasih ya, hadis Bukhari ya. Ini Ari yang Hari, sebentar. Ini Ari yang mana tuh? Pak Marwan. Ini Ari yang mana? Dosa yang ditimpa. Ari yang Ari yang kemarin lah. Oh, bukan Ari ahli surga neraka. Pak Bom, link yang terakhir Pak Bom. Terus link yang terakhir dari saya. Pak satu-satu ngomongnya, saya mau jawabnya siapa nih? Terus kenapa dosa itu ditimpa? Aduh, fokus dulu ke Adam, masalah Adam ini nih. Kemarin kita udah dari Pak Dani, sekarang kita mau tahu dari Ari gimana nih ceritanya nih. Udah lanjut dulu. Siapa yang harus saya jawab ini semuanya pada nanya? Ya Pak sang penggugat dulu kan. Iya Pak. Coba Pak Ari dibaca balik. Oh kurang gede Pak layarnya. Ya turun. Up. Itu. Ya betul Pak. Telah bercerita kepada kami Abdul Aziz apa itu? Telah bercerita kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Ibnu Shibah dari Humaid bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita Nabi Adam dan Nabi Adam dan Nabi Musa berdebat. Nabi Musa berkata kepada Adam, "Kamu adalah Adam yang dosa-dosamu telah mengeluarkan kamu dari surga." Nabi Adam membalas, "Kamu Musa yang telah Allah pilih dengan risalah ajarannya dengan kalimat. Lalu kamu menyalahkan aku atas urusan yang telah ditakdirkan atasku sebelum aku diciptakan." Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Adam telah mengalahkan Musa dalam perdebatan 2 kali dengan 2 hujah yang tegas. Ya maksudnya kenapa Pak? Emang apa Pak? Ini kan kamu baca, kamu tadi baca apa ngerti apa baca sekedar lewat aja tadi? Iya saya paham. Pak, saya udah pernah membaca. Lalu kamu menyalahkan aku atas urusan yang telah ditakdirkan atasku sebelum aku diciptakan. Kan aku tadi saya udah bilang Pak, saya udah bilang apa yang akan terjadi itu sudah Allah tulis 50.000 tahun sebelum manusia diciptakan Pak. Dan memang termasuk berarti itu termasuk takdirnya si Adam untuk berbuat dosa. Betul ya. Nah, itu ditimpakan juga kepada Musa. Yang saya mau tanya Ri, ini Adam sama Musa ketemu di mana ini? Di akhirat Pak. Hah? Di akhirat ceritanya. Di akhirat. Oh di akhirat ini. Dan Nabi kamu setuju bahwa Adam telah mengalahkan Musa. Gitu ya, berarti perkataan Nabi Adam ini sah menurut sang Nabi gitu ya. Ya memang perkataan Adam betul. Ya berarti kesimpulannya itu ya Ria, bahwa manusia jatuh ke dalam manusia berdosa itu, Adam itu berdosa memang sudah direncanakan oleh Allah 50.000 tahun sebelum manusia diciptakan gitu ya. Iya.
Ya memang sudah direncanakan gitu ya. Tapi hari ini tidak termasuk keturunan Adam, makanya dia nggak mengikuti itu. Itu permasalahannya. Semua nabi itu adalah Islam, Pak. Semua nabi itu Tuhannya Allah, Pak. Nabi itu Adam kan Tuhannya Allah, Nabi Musa Tuhannya Allah, Nabi Ibrahim Tuhannya Allah, Nabi Muhammad Tuhannya Allah. Ya. Semua nabi itu Tuhannya Allah. Iya, itu versi Quran. Itu versi bukan Quran. Abraham, bukan Abraham. Itu versi Quran. Saya jadi malah nambah pertanyaan nih. Sebentar. Kawan-kawan jangan Tidak kenal Allah. Bapak. versi Quran, biarin aja. Saya belum selesai, sebentar. Itu bukan versi Quran, itu versi Ari. Saya mau nanya, itu kalau begitu kenapa dosanya orang Muslim ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani ya, Pak? Iya betul. Ya itu yang tadi mau saya tanya. Pak Bom, buka pencet lagi Pak Bom. Ini pada ribut sama si Ari. Aduh, si Ari. Aduh, Pak Mordecai. Pak Mordecai, dicipirin dulu Pak Mordecai. Mendingan kasih saya waktu untuk berdebat sama Jeki sajalah. Lebih ini. Itu yang saya mau tanya tadi, makanya saya tanya, Ari berbuat dosa ditimpakan nggak sama tetangga? Tidak katanya. Tetapi kenapa ini ditimpakan ke betul, Pak. bangsa Yahudi? Baca. Telah menceritakan kepada kami Abdus Samad dan seterusnya. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin meninggal kecuali Allah Azza wa Jalla akan menggantikan tempatnya di neraka dengan orang Yahudi atau Nasrani. Buset dah. Apa salahnya orang Yahudi? Nah itu tadi Pak Kiler yang saya tanya. Kenapa kok jadi orang sana yang tadi kan Bapak nanya masalah Nabi Adam, Pak, bukan dosa Muslim kepada Adam. Kan tadi kita sedang membahas masalah dosa turunan. Sekarang begini, pertanyaan saya tadi kan karena orang Yahudi dikutuk jadi kera, itu kan, dan Ari yakin itu benar kan. Sekarang ayat ini Ari yakin benar enggak ini orang lain yang berbuat dosa ayat apa hadis, Pak? Hadis. Itu hadis loh, Pak, bukan ayat, Pak. Hadis, Pak. Hadis. Oke. Orang lain yang berbuat dosa, dosanya ditimpakan kepada orang lain. Hari yakin enggak di situ? Nah, coba. Makanya saya tanya tadi, kalau Ari berbuat dosa, boleh nggak orang tetangganya yang nanggung? Itu maksud saya. Kalau saya terhadap hadis yang ini adalah saya sikapnya tawakuf. Tawakuf apa itu artinya, Ari? Dengan bahasa Indonesia aja. Ya udah, tawakuf adalah saya tidak bisa berkomentar lebih jauh sampai saya paham maksud dari hadis ini. Saya tidak tahu hadis ini seperti apa maksudnya. Saya hanya berhenti, tidak bisa mengomentari lebih lanjut. Makanya saya bilang saya tawakuf. Kuf itu adalah apa sih namanya? Berhenti. Iya, berhenti. Maksudnya saya nggak bisa membicarakan lebih lanjut. Ari, saya tidak. Saya mau bela Pak Ari nih ceritanya nih. Pak Ari, saya tanya kamu, Pak Ari, kamu bisa berbahasa Arab, Ari? Insya Allah bisa, walaupun tidak lancar. Oke, saya tanya walaupun kamu ya. Tidak lancar. Coba ya kamu rangkaikan kalimat saya ya. Lobo. Pergilah kamu dan nyatakanlah ini kepada Pak Cicak Killer bahwa ini adalah palsu. Coba di bahasa Arabnya bagaimana? Nah, itu tawakuf. Enggak. Izhab anta ila Cakiller wa apa terakhir? Dan nyatakan apa? Dan nyatakan bahasa Indonesia. Ri, jangan capek-capek jawab, Ri. Tawakuf aja, Ri. Tadi saya bilang izhab ila Cakiller wakul apa gitu tadi saya bahasa Indonesia enggak. Iklan dulu ya, lapar nih, lapar. Daripada capek-capek kau jawab, Ri. Waduh, pakai babi nih, mantap kali nih ya.
Lapar jadinya. Tuh. Daripada saya kasih saran nih, Ri, daripada capek-capek jawab, Ri, bilang aja aku, Ri. Selesai urusan. Iya, kalau saya tahu saya akan jawab, kalau saya nggak tahu saya nggak akan jawab. Itu lebih bagus memang. Saya boleh bertanya. Ari, menyambung yang tadi, Ri. Saya sebentar dulu, Pak, sebentar ya. Tadi kan Ari bilang bahwa Jibril. Saya juga mau buat konten nih, Pak Chiller. Nah, nanti ambil dari sini, Pak. Ini bagus ini. Jadi Jibril itu katanya berat gitu ya. Saya dapat hadisnya nih, Ri. Pak Bom bisa tampilkan nggak fotonya, Pak? Dari Musnad Ahmad ini. Ini Ri. Ya, tadi kan di hadis yang sebelumnya kalau dia menerima wahyu dari Jibril, dia terengah-engah seperti onta gitu, Ri ya. Tapi di sini ternyata begitu dia ketemu sama Jibril, kejadiannya begini, Ri. Ya, dari Musnad Ahmad 2812 nih. Nabi SAW meminta kepada Jibril agar bisa melihat dalam wujud aslinya. Maka dia mengatakan, memohonlah kepada Tuhanmu. Maka Nabi SAW pun memohon kepada Tuhannya. Lalu muncullah warna hitam dari arah timur. Kemudian naik dan menyebar itu. Ketika Nabi SAW melihatnya, beliau pingsan. Lalu Jibril menghampirinya, kemudian membangkitkannya dan mengusapkan ludahnya pada bagian dalam kedua rahangnya. Nah, di hadis yang tadi, Ri, dikatakan bahwa pada saat Muhammad menerima wahyu, dia bernafas terengah-engah seperti onta. Sementara ini dia ketemu sama Jibril, malah pingsan gitu. Mana yang benar ini, Ri? Dari kedua hadis ini? Ya, kedua-duanya benar, Pak. Yang pertama itu adalah proses turunnya wahyu. Yang ini adalah ketika Jibril menampakkan diri dengan wujud aslinya, Pak. Takut berarti nih, Ri, ya? Karena kan begini, Ri, muncullah warna hitam dari arah timur. Gimana nggak takut? Sedangkan manusia hanya beberapa meter, Jibril itu menutupi ufuk timur. Tapi kok warna hitam, Ri? Ya, namanya kalau benda nih, Pak. Benda kalau menghalangi matahari. Benda kalau menghalangi matahari ya terlihat gelap lah, Pak. Misalnya gini, Bapak berarti benda ini ya. Berarti benda. Jangan benda ditakwil, ya. jangan ditakwil, Ri. Ini kan Pak. Berarti Jibril ketika menampakkan dirinya itu kan bukan berarti dia itu makhluk halus, Pak. Makhluk halus yang istilahnya itu kayak setan. Setan sih, itu malaikat loh, Ri, jangan bilang begitu. Ya, bukan kayak setan gitu kan, Pak. Makhluk tak berwujud. Itu kan malaikat dengan menampakkan bentuk aslinya. Jibril lebih hebat dari Jibril lebih Jibril kok lebih hebat dari aula SWT ya? Enggak Jibril bisa menunjukkan bisa menampakkan diri ya? Allah yang mempunyai kuasa. Makanya saya bilang, apa susahnya Tuhanmu? Jibril bisa menampakkan diri ya? Apa susahnya Tuhanmu untuk memaafkan Nabi Adam? Kan gitu pertanyaan saya. Kalau misalnya Bapak mengatakan Jibril lebih hebat, Pak, Tuhan Bapak itu nggak punya kuasa, Pak, untuk menghapuskan dosa Nabi Adam, Pak. Saya jawab. Bisa. Kamu bukan Tuhan. Enggak susah kok. Tuhan. Nggak bisa berkuasa kok sampai harus menjadikan manusia kemudian harus disalib, Pak? Nggak bisa. Maklumat yang dia keluarkan itu tidak bisa saya begitu aja, Ri. Kamu salah, Ri. Teman dekat nanya saya, biar saya jawab. Pak. Ya. Kalau pertanyaan Ari susah nggak? Jawabannya tidak susah, Ri. Udah dimaafkan kok. Udah dikasih karunia kok. Itu. Nah, yang kemudian kamu salah pahami ya, dosa warisan yang kamu salah pahami. Begini, Ri, saya katakan kamu. Ketika kamu berbuat dosa ya, misalnya berzina, mengawinkan ya. Nah, kemudian kamu dapat anak nanti. Ya. Bukan ditanggung anak kamu, tapi akibat perbuatan kamu itu, sebab perbuatan kamu itu menyebabkan anak kamu itu mempunyai mental yang nggak baik, bisa ikut-ikutan, ngerti nggak? Itu akibatnya, Ri.
Manusia melahirkan manusia. Ketika manusia sudah tidak sempurna, ketika manusia tidak sempurna, dia akan melahirkan manusia yang tidak sempurna. Akibatnya, paham nggak kamu tuh? Pertanyaan saya adalah kenapa pertanyaan Tuhan itu menghapus saya dosa Adam sampai harus dia turun menjelma menjadi manusia dan harus berkorban? Apa susahnya langsung memaafkan? Berarti Tuhan tidak punya kuasa. Itu artinya Tuhan itu kasih. Tidak punya kuasa. Oh, punya kuasa karena kuasa Tuhan itu kasih. Karena kuasa Tuhan itu, karena kuasa Tuhan itu kasih, bukan Tuhan yang otoriter, bukan kayak Tuhan kamu otoriter. Memaafkan itu bukan masalah otoriter, Pak. Memaafkan itu adalah kemampuan dia untuk memberikan maaf. Bukan otoriter. Itu adalah kemampuan seseorang, kemampuan sesuatu itu untuk karena melakukan kamu, sesuatu. Karena pikiran kamu, Tuhan karena pikiranmu tuh sudah sesat. Diselubungi dengan iblis. Jadi kamu itu lebih mendukung iblis. Boleh saya ngomong? Boleh gantian dulu. Rencana iblis, rencana Tuhan itu sempurna. Rencana Tuhan itu sempurna. Kamu mendukung rencana iblis, berarti lu iblis. Jadi begini Pak Ari. Dosa turunan itu sebenarnya begini. Karena Adam tadinya tidak mati, ya. Jadi tadinya itu Adam itu kekal, ya, kekal. Jadi jangan salah. Tetapi akibat dari perbuatan dosa itu, makanya kita, halo, Ri, dengar nggak? Halo. Boleh saya ngomong, Pak Marban, pertanyaannya Ari bukan itu Pak, maaf Pak. Halo? Saya bicara kan Ari ini menyatakan kalau Tuhan itu Maha Kuasa, ngapain Adam itu harus ditebus? Saya balik bertanya kepada Ari, Allahmu kalau Maha Kuasa ngapain nunjuk terus Adam itu diturunin ke dunia, terus ditunjuk Muhammad sebagai nabi terakhir? Itu pertanyaan sebenarnya pertanyaan yang kurang pintar. Saya belum dijawab loh Pak. Kenapa gara-gara Adam jatuh dalam dosa malah ribut sama Musa? Tolong jangan menjawab pertanyaan dengan cara menjawab lagi tinggal lari dari pertanyaan. Iya, saya mau jawab, Tunggu sebentar nih, aku yang jawab. Tuhan kan udah berkata, Adam, kamu kalau makan buah ini, kamu pasti mati. Ya kan? Iya. Dan betul. Tuhan itu udah ngomong nih, satu-satu. Tuhan ngomong nih, satu. Ya. Habis dia ngomong, orang kan langsung berdosa. Dia kan turun ke bumi. Gara-gara Tuhan udah ngomong. Mati, Pak? Tunggu dulu. Mati. Tunggu. Mati kan 1 hari. 1000 tahun, satu harinya Tuhan kan 1000 tahun. Ada umurnya berapa? 99. Ya, 999. 9 lebih lah pokoknya lah. 930 Pak, 930. Oke. Dan karena dia berhabis berkata, dia nggak boleh tarik bolak-balik, nggak boleh ini omongannya, makanya dia harus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Gara-gara dia ngomong itu nggak boleh ditarik, Ri. Nggak boleh. Betul. Namanya kayak Allah bisa bisa ditarik, bisa tarik turun gitu, nggak bisa, nggak boleh maju mundur. Beda sama yang kera. Kenapa beda sama yang kera tadi tidak langsung dimaafkan, Pak? Loh, kan udah bukan Tuhan itu berkata 1-1-2-2, Ri. 1-1-2-2, nggak bisa tarik mundur, nggak bisa pocok-pocok. Lo diskusi kalian ini, kita diskusi sama Aris. Kalau mati kecil kita nih. Semua, bahkan kita aja umurnya cuma 60 tahun, Pak. Nabi Adam umur 1000 tahun. Berarti kan Nabi Adam nggak langsung mati, Pak. Kalau bilang Nabi Adam bicara boleh. Ya, kalau Adam 930 tahun kan berarti berkali lipat daripada kita yang sekarang umurnya paling 60 sampai 100. Sedangkan katanya ada kalau kamu makan ini, kamu langsung mati. Kan makanya katanya ada Sabar Pak.
sabar Pak. Pak mikir dulu, lanjut ya Pak Ari. Pak mikir dulu ya, silakan Pak mikir. Ya Pak, Pak mikir. Tuhan berkata hari ini kamu mati, kamu lihat aja itu di dalam Alkitab. Bukan sekarang mati kita. Bukan detik pada ini hari mati juga. kau memakannya. Pada hari ini kamu mati. Baca baik-baik. Pada Allah hari kami ini. tidak bisa pocong saudara. Saya catat ya, saya catat ya pada hari ini. kau memakannya. Ya, saya catat nih. Pada hari engkau makannya. Terus ya, saya catat nih karena makanya kau Adam itu 930 tahun tidak lebih dari satu harinya Tuhan. Ya, satu harinya Tuhan sama dengan manusia itu 1000. Ingat itu. Aduh, kamu gimana sih Ari? Terus berarti kalau misalnya kejadian makannya itu di pagi hari, berarti kan 930 hari itu kapan Pak? Besoknya kan Pak? Pagi hari juga. Ya terus apa lagi? Nah, besoknya udah lewat dari satu hari, bukan pada hari engkau memakannya. Berarti Bapak salah juga dong. Ya aku satu hari itu 24 jam loh. Masa kamu salah hitungannya? Jika makannya, misalnya makannya jam 10 Pak. Jika makannya jam 10, satu hari di sisi Tuhan kan 1000 tahun. Maka 930 hari. Kalau misalnya jam 10, berarti kan kurang lebih sekitar jam 9. Berarti sudah beda hari. Kalau udah beda hari, berarti Bapak salah lagi. Bapak salah berarti. Kok saya yang salah? Pak mikir, izin. Ari. supaya jangan bertele-tele ya, supaya jangan bertele-tele pertanyaan kamu supaya jangan bertele-tele pertanyaan kamu. Saya analogikan seperti ini. Seandainya kamu membunuh seseorang, keluarganya memaafkan kamu, ya, keluarganya memaafkan kamu, tapi perilaku kamu, perbuatan kamu tetap harus dihukum secara hukum negara, ya. Itu aja. Titik. Udah paham kan? Ya, itu kan konsep manusia Pak. Bukan, ya, ini kan konsep manusia. Udah itu konsep Tuhan Pak. Udah itu analogi. Udah. Sekarang saya mau tanya. Saya mau tanya. Tadi kamu menceritakan tentang wahyu sampai jadi Quran. Coba tolong sedikit aja. Tunggu. Saya kembali karena pertanyaan saya belum dijawab. Enggak. Saya sudah jawab. Tuhan itu langsung Pak, Bapak pakai dengan analogi manusia saya kan sudah katakan keluarganya memaafkan kamu, tapi hukum harus kamu jalani. Titik. Iya, itu karena pertanyaan kamu itu pertanyaan tidak dewasa. Sudah. Sekarang saya mau tanya. Tadi kamu cerita tentang pewahyuan. Saya tarik kembali ke awal tentang hikmat. Saya mau kembali ke awal ke topik hikmat. Tadi kamu cerita tentang saya masih nggak. Tadi kamu cerita tentang hikmat. Coba tolong kamu ceritakan. Pertanyaan saya itu belum dijawab dengan baik dan saya sudah jawab dengan analogi. Pak Nabi, Pak Ari, pertanyaannya apa Pak Ari? Pak Bom, apa susahnya Tuhan itu mengampuni dosa Adam? Kenapa harus datang ke dunia dan harus berkorban? Emangnya Tuhan tidak punya kuasa untuk mengampuni dosa Adam, Pak? Udah. Iya, udah. Apa susahnya, Pak? Untuk itu. Ya, kamu aja yang jadi Tuhan. Jadi tatar. Berarti Tuhan tidak punya kuasa dong? Tadi kan teman-teman tadi sudah jawab. Kita orang Kristen menjawab Alkitab nggak bisa menambah, nggak bisa mengurangi. Kalau kalian itu bebas berkarya. Jawabannya sini, contoh jawabannya sini. Nah, kita ulang lagi ya. Kejadian ini kan ditulis oleh Nabi Musa. Makanya teman-teman sudah jawab, seharusnya kamu mengerti. Itu orang Kristen nggak bisa mau menjawab di luar Alkitab nggak bisa nih. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Gitu loh. Allah kita tetap hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Nah, kemudian di sini, kita orang Kristen nggak bisa jawab seperti kalian, bertakiah, ngomong sembarang. Kita nggak bisa orang Kristen, itu aturannya. Bentar ya. Ayo.
Nih Ari, kita nggak bisa sembarang. Kita macam teman-teman sudah jawab. Nah ini kita nggak bisa jawab. Pada intinya itu Ari. Jadi jawabannya di sini. Ayat 7 nih. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Teman-teman tadi sudah jawab banyak sekali. Kau ingin sekali memperjelas apa yang ditulis Alkitab. Kita bacakan, tapi tidak ada, kita nggak berani. Karena ini, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan. Ini, kekuasaan yang maha kuasa. Jadi kita nggak bisa mau tambah-tambah Ari, mau tambah-tambah ini, mau tambah itu. Nggak bisa Ari ya. Jadi saya kira pengertiannya Ari, kita nggak seperti Ari punya kitab yang mau jelaskan terus apa aja ada jawabannya. Enggak, itulah kitab itu, Alkitab itu nggak bisa dijawab secara maunya kita. Nggak boleh. Siapa yang menambah, mengurangi, tertutup. Ari paham ya? Ya, oke. Silakan yang lain. Ya, ya beda. Bentar, saya sedikit aja. Dibalikin aja pertanyaan. Dibalikin aja pertanyaan. Pertanyaan saya sama Ari belum dijawab sama Ari. Iya, sebentar, tolong Pak, kamu ceritakan tentang pewahyuan tadi gimana. Maaf Pak, saya sebentar aja. Baterai saya pun tinggal 9% Pak. Saya nggak cari konten Pak. Saya mau mengungkapkan kebohongan. Saya nggak cari konten Pak. Iya, tolong kamu sampaikan dulu apa pewahyuan tadi. Pewahyuan kamu tadi gimana tentang Quran tadi? Yang mana coba. Pak? Yang belum pahamnya di mana? Yang Pak? tadi kamu ya coba kamu sampaikan aja lah. Ya Bapak tinggal ulang lagi aja di video ini nanti Pak. Bapak saya mau tahu kamu itu pewahyuan bagaimana sampai jadi sudah saya jawab. Nanti silakan Bapak bagaimana? Ulang lagi aja. Bagaimana gitu? Minta kasih ke Pak Nabi YouTube aja tuh. Saya bisa tonton, Mari. Saya bisa tonton. Selepas acara ini pun saya bisa tonton. Subuh saya sering. Ya udah. Sering kok. Nanti aja Pak. Tonton. Nanti aja Bapak tonton. Tapi gini ya, begini Ari. Seperti kata Pak Bombom tadi, kami itu kalau menjawab apa yang ada kami jawab seperti apa yang ada. Kalau tidak ada kami nggak berani nambah-nambahi Ari. Ya. Jadi Ari, saya mau tanya sama kamu, tolong kamu terangkan, kamu katakan tadi pewahyuan tadi sampai jadi buku yang bernama Quran. Saya nggak mau jawab karena saya sudah jawab tadi Pak. Silakan Bapak putar ulang aja videonya. Kamu kan tadi ngomongnya ngalur ngidul. Makanya saya tanya Bapak. Jadi Pak Bombom, saya minta tolong Pak Bombom. Saya di private chat ada kirim dua link, dua-duanya dari Bukhari 4604-6654 ya tentang Tuhan mereka yang mengutuk orang Yahudi dan menjadi kera itu saya kirim langsung dari S. Membahas masalah pembukuan Quran kok sudah. Jadi ya, itu hikmat. Ini hikmat Ari. Ini saya bawa. Saya tarik ke hikmat loh. Saya tarik ke hikmat. Saya tarik ke topik. Ciler, tolong buka Ciler. Saya buka berat sekali. Pewahyuan sampai terjadinya ya. Terus tiba-tiba Bapak. Ya, saya bisa buka lagi. Loh, saya tarik. Saya mau jelaskan, baterai saya nggak cukup, nggak kuat. Karena itu saya menyelah. Saya menyelah. Oke. Tolong Pak. Scroll lagi Pak, scroll lagi ke bawah terus. Di sini siapa yang nyuruh? Apaan? Di sini siapa yang menyuruh? Jadi buku. Nyuruh apa Pak? Dibukukan. Umar ya, suruh Umar. Nah, yang satu lagi Pak, linknya yang satu lagi Pak. Jadi saya bicara berdasarkan bukti, nggak asumsi. Nanti katanya di channel Pak Bombom mengada-ada asumsi, enggak. Di link satu lagi Pak, kalau boleh Pak. 4604. Iya. Jadi biar tahu ada yang hilang itu. Di situ ada yang hilang lagi ayat surahnya. Jadi biar Ari pandai. Nggak hanya katanya, biar Ari pandai. Ketemu saya, kamu pandai tentang iman kamu Ari. Kamu pandai.
Bertambah ilmu kamu ya. Oke Pak Bom, saya mohon maaf, tinggal 3% Pak Bom. Saya mohon maaf semuanya. Saya hanya membuka kebenaran. Handphone baterai saya juga tinggal 14% ini. Ya. Itu tadi pertanyaannya Pak Adi tadi kita balikin aja. Kenapa Allah tuh menjatuhkan dosanya untuk Yahudi dan Nasrani kalau nggak memaafkan aja gitu loh? Kenapa nggak memaafkan aja? Saya mohon pamit, shalom buat. Saya udah katakan tadi Pak Mikir Pak Marban yang bertanya nih. Pak Marban kali ya. Pak Mikir ya, yang barusan saya tahu yang barusan menggugat. Sama menggugat ya Pak. Cuman itu tadi pertanyaan saya, kata Ari, akum apa tadi jawabnya? Tawakuf Pak. Tawakum. Nah itu tawakuf. Tadi jawaban Ari. Pakai F, tawakuf. Oh tawakuf. Nah tawakuf. Nah sekarang sang penggugatannya lagi sekarang. Coba Pak Sang buat nanya apa nih? Nah kalau begitu sekarang saya mau konfirmasi aja, bener nggak tuh semua orang berdosa itu menurut Islam itu Allah yang bikin? Semua orang berdosa. Betul ya? Berdosa. Ada hadisnya. Bentar. Jangan bukan maksud saya semua orang berdosa karena Allah yang bikin. Betul ya? Sebentar. Konten Pak Cilar. Sebentar. Hadisnya begini. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Seluruh anak Bani Adam itu pasti punya dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Terus salahnya? Kata kamu tadi enggak berdosa. Saya tanya itu yang saya kata siapa saya bilang enggak berdosa. Dengar baik-baik. Bukan dosa turunan. Dengar baik-baik dulu. Maksud saya yang saya tanya adalah manusia menurut Islam itu berdosa karena Allah yang takdirin. Benar apa salah? Betul. Betul ya? Amin. Tega amat Pak Ari. Kan saya bilang Pak, sebaik-baik manusia yang berdosa adalah orang yang bertaubat, dan orang yang bertaubat itu juga takdir dari Allah Pak. Ketika saya memeluk Islam itu juga berarti ketika saya tidak bertobat, ketika saya tidak menjadi muslim, itu juga takdir Allah, dan saya dihukum karena Allah menakdirkan saya begitu. Pertanyaannya Ari, berarti Allah kamu nggak maha kuasa, kamu nggak maha kuasa, kenapa kamu nggak Allah kamu ngampunin aja langsung? Oh bukan, kan saya udah bilang, kan kemarin saya udah bilang. Pertanyaan kamu saya balikin lagi, kamu bilang tadi Tuhan kami kok nggak maha kuasa, waktu Adam berbuat dosa kenapa nggak diampuni, mesti turun ke dunia menebus dosa. Sekarang saya tanya, Allah kamu kenapa nggak mengampuni dosanya Adam? Allah mengampuni dosa mesti turunin? Mengampuni dosa Pak. Kenapa? Jadi yang mengampunin dosa kamu siapa? Nabi Adam itu sudah diampuni dosanya, tapi tetap Nabi Adam itu sudah diampuni, tapi Nabi Adam menjalankan. Pak Bom, saya kirim link Pak. Dalilnya di mana Nabi Adam udah diampuni dosanya? Siapa yang keluar tadi ya? Ada Pak. Di mana dalilnya, tunjukin. Al-Quran. Yang Nabi Adam berkata gini, surah apa coba tunjukin bahwa Nabi Adam itu sudah diampuni dosanya, tunjukin. Ada. Mana surahnya? Apa surah apa? Buka. Yang ayat itu berbunyi gini Pak, yang ayatnya yang ketika Nabi Adam berdoa. Buka aja, nggak usah pakai ayat, buka. Kasih tunjuk surahnya, surah apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh tunjukin surah apa? Ada tentang Hari bertakiyah. Mana tunjukin surah apa? Astagfirullah, saya lagi di gudang. Enggak, supaya bukan berasumsi aja, Ari. Kita ngomong pakai bukti. Iya. Surahnya. Katanya. Mana Ri? Surahnya ya, oke Ri, bergudang. Enggak apa-apa, surah apa sebutin aja, saya buka.
Saya disuruh cari-cari, susah. Jangan sekarang lah. PR. Ntar saya cariin. Ada Pak. PR. Berarti ada Bapak. Makanya kan gini. Sekarang ini Bapak menekan saya. Dulu, Ari. Bapak saya menekan dari saya tadi menjawab pertanyaan, saya bisa menjawab. Cuma tadi saya dengerin. Tadi kan kamu ngomong, ya kamu menuduh, kamu memframing bahwa kok Tuhannya orang Kristen nggak maha kuasa. Kenapa nggak ngampunin aja dosanya Adam? Nggak usah pakai turun ke dunia, bener nggak? Nggak usah pakai dosa turunan sampai harus turun ke dunia. Iya, untuk menebus dosa kan? Iya, kenapa harus ada dosa turunan? Sekarang Adam kenapa ditendang dari sorga turun ke bumi karena berdosa? Kenapa nggak diampunin aja di saat itu? Kan nggak usah ditendang dulu. Nabi Adam sudah diampuni dan surahnya mana? Surahnya mana? Itu adalah tanah untuk surahnya mana? Nabi Adam udah diampuni, ngapain diturunin ke dunia? Besok lah, jangan sekarang. Aduh, saya lagi repot ini. PR janji ya. Oke. Ya, PR. Saya mau tanya, Ri. PR. Ri, saya mau tanya nih. Tadi kan Ari mengatakan bahwa Tuhan menakdirkan manusia itu berdosa, ya. Kenapa capek-capek Tuhan menakdirkan manusia itu berdosa? Toh dia itu juga diampuni juga. Enggak diampuni, Pak. Dosanya dilempar ke ini Yahudi dan Nasrani kok. Kenapa aja diampuni sembarangan? Diampuni, Pak. Enggak, tadi kan orang bukan. Jadi itu dosanya itu orang kafir, ya orang kafir itu pegang dua dosa, Pak. Dosanya dia sendiri, orang kafir itu, dan dosanya muslim yang dilimpahkan ke dia. Sebentar, saya ngikutin alurnya Ari aja lah dulu. Nah, sekarang Tuhan menakdirkan. Gini. Makanya kan saya dari tadi mencoba membuat satu pertanyaan yang saya kejar tapi tidak berani menjawab, pikiran saya dikejar-kejar terus. Tidak berani menjawab di mana? Tadi udah jawab. Tadi kan nggak ada yang jawab. Kenapa? Bom aja udah jawab tadi. Tidak maha mana jawabannya? Dan tadi saya tungguin katanya kan nggak ada jawaban. Saya ulangin lagi Pak Ari. Sebentar, saya ulangin lagi Pak Ari ya, biar clear ya. Jangan lama nih Pak, saya tinggal 9%. Iya, selain tadi Pak Bom bilang bahwa apa yang tidak tertulis di Alkitab kami tidak bisa jawab karena kami tidak bisa menyelami bagaimana pikiran Tuhan, itu satu. Yang kedua, kenapa Tuhan orang saya pakai logika loh? Dengarinlah dulu. Ya. Kenapa? Tadi kan kamu bilang kenapa enggak Tuhan mengampuni dosa Adam, kan gitu kan? Nah, dari awal kan dia sudah memberikan perintah, tidak boleh memakan ini. Ketika kamu memakan ini, kamu akan mati. Kalau dia langsung ampuni di situ, apa enggak bertentangan apa yang dia ucapkan? Justru bertentangan. Jadi Tuhan, Pak. Tuhan itu berfirman, firmannya itu kekal. Nggak bisa ditarik-tarik. Pak, bertentangan Pak. Buktinya nggak mati. Kalau dibilang mati saat dia pemakannya, jadi mati di situ. Dengarinlah dulu. Dengarinlah dulu. Kalau misalnya makan sama dulu lagi. Dengarinlah dulu. Mati di situ bukan mati badan, ya. Setelah dia mati di situ, dia tidak lagi kekal. Makanya ada kematian. Ngerti nggak? Tadinya Adam itu kekal. Dosa waris itu karena itu, makanya bikin orang nggak jadi kekal. Gara-gara itu namanya dosa warisnya. Jadi dosa yang dimaksud di sini terjadi kematian. Itulah dosa yang diwariskan. Kita semua jadi mati. Turunan Adam semua jadi mati. Kalau misalnya dosa itu tidak mati, Pak, justru saya jadi pertanyaan lanjutan, Pak. Saya jadi pertanyaan lanjutan adalah kalau memang setelah enggak, pertanyaan lanjutan gini. Kalau memang setelah berkorban, Yesus itu berkorban di tiang salib, harusnya Yesus itu manusia tidak ada yang mati, Pak, kekal, Pak.
Ayo, kan bertentangan lagi pernyataan Bapak. Memang kita kok. Memang kita Pak Marban, gantian Pak Marban. Pak Marban, boleh saya sebentar doang. Setelah Yesus berkorban, Pak Marban, manusia kan nggak selesai, Pak. Mati juga, berarti Bapak pernyataannya salah lagi. Sebentar, Hari. Bisa kalau masalah mengajar. Hari. Pak, maaf nih, baterai saya udah mau habis. Udah, Pak Marban, Nanti saya lanjut 1 jam lagi deh, saya cas dulu ya. Sebentar. Ari. Bentar. Biar kamu nggak penasaran. Ari. Ini Bapak jawab ya. Bapak jawab. Iya. Mati itu maksudnya mati itu 3. Nah, yang pertama kejadian 1 itu setelah kejadian 3 itu setelah Adam jatuh dalam dosa. Kematian yang maksudnya kematian itu yang kita wariskan itu mati hubungan dengan Tuhan, mati rohani, tahu ya, mati rohani, jadi itu udah mati. Yang kedua mati jasmani, jadi upah dosa adalah maut ya. Oke, Roma 3 ayat 12, Roma 6 ayat 23 nih mati, semua manusia berdosa mati ya, dalam 1 Korintus 15 ayat 50 mati. Oke, darah dan daging tidak bisa tempat di surga. Yang ketiga, itu mati kekekalan. Yesus datang menebus dosa kita, ya. Ini semua terbayarkan. Jangan kamu salah paham. Pada waktu Yesus, Eli lama sabatani, itu dosa itu ditebus. Dosa yang mati rohani. Yang kedua, makanya Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar. Bukan tubuhnya, tapi sifat, kekekalan, daya menciptakan, sehingga manusia bisa menciptakan segala sesuatu. Nah, tubuh ini, ya, tubuh jasmani, darah dan daging, mati, tapi roh tidak. Kekekalan. Nah, kita ini mati sudah kalau kita mati sudah tidak mati 3 kali, hanya masuk 1 kali. Kalau Ari mati 3 kali. Rohani, tubuh, besok Ari mati dikubur. Ketiga, mati kekekalan selama-lamanya. Karena Tuhan itu dia kekal, manusia juga kekal. Tapi kekalnya bagaimana? Kalau kekal, kalau hidup dalam rohani. Percaya Yesus, kalau tidak, mati selamanya. Sudah paham ya? Itu jawabannya, udah pasti. Kalau kurang ngerti lagi, teman-teman nanti tambah. Oke? Ya, saya Pak Bambam sedikit. Tambah, silakan Pak Jeki. Ya, jadi Pak Ari ini kalau semakin diteruskan ini semakin konyol Pak Ari bertanyanya ya. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Pak Bom mengenai, halo Pak Ari. Ya, halo Pak. Ya. Ya, begitu. Jadi sudah dijelaskan tadi oleh Pak Bom gitu ya. Nah, itu menurut kami itu sangat masuk akal sekali. Nah, bahwa Allah itu nggak bisa plan, dia tetap konsisten dengan apa yang dia katakan. Nah, mungkin itu yang tidak dimiliki oleh Tuhannya Ari, sehingga dia plan. Nah, maka kita agak bingung. Kita percaya kepada Yesus Kristus, dia yang menanggung dosa kita, sehingga oleh karena dia kita jadi lepas dari dosa, dari hukum dosa kita lepas. Nah, maka akan menjadi aneh, Ari lebih percaya batu aswad itu menjadi hitam karena dosa anak-anak Adam. Dosa Adam dia jadi hitam, dan mengusapnya menghapuskan dosa, itu lebih nggak nyambung, gitu loh. Nah, dosa yang ditanggung oleh Kristus, Ari susah percaya. Tapi batu jadi hitam karena dosa, Ari percaya. Itu saya pusing kepala berbi itu. Saya justru nggak masuk di akal, Pak. Tuhan sampai harus ke bawah hanya gara-gara dia tidak bisa mengampuni Nabi Adam sampai 2000 tahun yang lalu. Bukan Tuhan yang turun ke bawah, jangan salah. Bukan berarti Yesus bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan, Pak. Firman Tuhan. Iya, berarti bukan Tuhan. Kamu hanya harus bedakan yang namanya Tuhan atau bukan. Loh, Yesus Tuhan, firman-Nya yang dari sang firman yang turun ke dunia. Loh, firman-Nya sebentar kawan-kawan. Saya mesti lempengin si Ari otaknya. Tuhan itu tetap bertakhta di surga. Allah itu, YHWH itu bertata di surga. Dia mengutus firman-Nya menjadi manusia, menjadi daging sama dengan manusia yang akan ditebusnya. Ari, gitu loh. Yesus itu Tuhan, rohnya dan dari firman-Nya. Yesusnya manusia, Ari.
Manusia Yesus. Tuhan, manusia apa Tuhan? Tuhan. Harus tegas dulu, Pak. Tuhan apa manusia? Tuhan dan manusia. Tuhan dan manusia berarti Tuhan tidak bisa memaafkan Nabi Adam. Kamu mengerti definisi? Kamu mengerti nggak definisi Tuhan apa? Ari. Sebentar, Pak. Tuhan bukan tidak bisa memaafkan, Ari. Kamu mengerti nggak definisi Tuhan, Ari? Dan Allah, pencipta. Mengerti dulu itu nggak? Kan tadi pertanyaan saya adalah nggak masuk, Pak. Nggak masuk. Dia lebih percaya musab batu mengampuni dosa. Iya. Dia lebih percaya batu itu menghitam karena dosa. Iya. Karena Tuhannya itu. Saya tanya Ari, kamu ngerti Tuhan itu nggak bisa menyangkal perkataannya sendiri, Ari. Ngerti nggak, Ari, kamu? Tuhan nggak bisa menyangkal perkataannya sendiri. Dia nggak mengerti namanya Tuhan. Tuhan itu apa? Iya, dia nggak bisa membedakan keilahian Yesus. Makanya Ari, dengerin. Makanya ketika Tuhan memberkati Israel, padahal Israel tegar tengkuk, sampai hari ini tetap diberkatin, Ari. Kamu tahu gak? Sampai hari ini Israel masih berjaya. Kenapa? Hari ini nggak bisa bedain Tuhan dengan Allah. Teman-teman diam ya. Dengan Tuhan nggak bisa bedain. Ari, sebentar. Ari, 10 detik aja, Ari. Ari, kau lihat ya. Supaya kau paham siapa itu firman. Coba kau tolong satu orang tolong baca ini. Yang ayat tulan nama aja. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Oke, jadi kau lihat ini ya. Segala langit, malaikat dijadikan oleh firman Tuhan ya, Ari ya. Oke. Sudah paham, Ari? Firman Allah ya. Oke. Nih kau lihat ini, Ari. Kita kembali ke kejadian 1. Bang, jadi apa mana, Bang? Udah, sebentar. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, kau lihat ini. Ya? Ari, berfirman Allah ini. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang. Karena berfirman ya. Berfirmanlah Allah itu kalau terjemahan itu berfirmanlah Yahweh, berfirmanlah Bapa ya. Oke. Sudah 2 ayat ya, Ari. Itu terangnya karena matahari atau kenapa, Pak? Maksudnya itu Tuhan menciptakan jadilah terang, Allah berfirman. Iya, maksudnya dari matahari terangnya. Firman. Oh. Bukan matahari. Terangnya dari mana? Bukan matahari. Ari, maksudnya kita bicara ini masalah berfirman. Kata berfirman, semua ini berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Berfirman itu Allah yang berbicara, maksud kita bicara berfirman. Iya, Pak, pertanyaan saya. Kau sadar sudah, Ari. Ri. Kau lihat ini, Ari. Semua nabi itu berfirman, Ri. Contoh aja saya kasih 2 ayat. Contoh ini Mazmur, ini tadi Mazmur 33 ini tadi ayat berapa itu tadi 6 ya nih. Kita kasih contoh aja. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas mulutnya segala sesuatu. Ya, itu kata berfirman. Nah, kemudian di dalam Yesaya ini, Ari, kau lihat ini. Dengarlah firman Tuhan. Semua ada kata firman Tuhan. Nih, coba kau lihat ini, Ari. Nih. Iya, Pak. Beginilah firman Tuhan. Kau lihat ini sambil kita kejadian ya. Di Yesaya ini ada supaya kamu mengerti firman Tuhan apa. Beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Nah, kata firman, siapa itu firman? Ya, firman itu adalah kata-kata Elohim yang keluar daripada Allah sendiri, dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah, dijelaskan di sini. Ari. Nah, ya Pak Bobom, tapi pertanyaan saya yang mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, iya, tadi yang ayat 14 ini, kalau kamu tidak mau saya jelaskan dari perjanjian lama, saya akan jelaskan dari perjanjian lama, bukan perjanjian baru ya. Ini perjanjian baru saya udah jelas. Firman ini Yohanes ini murid Yesus. Bukan orang Abdul dari Arab Saudi yang karang-karang. Ari, kok sadarlah Ari.
Kau tidak sadar banyak orang dibaptis. Tadi pagi baru 1 orang minta dibaptis. Tadi sore orang bilang sama Pak Bobom baru bertobat Pak Toto. Puji Tuhan. Kalian semakin begini banyak orang bertobat. Nah, lihat ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenarannya. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi hari ya, jadi sudah jelas ya, banyak sekali firman Tuhan. Kalau itu larinya jadi, nanti ke penjelasan Tritunggal, Pak. Larinya Ari kan menarik ke situ. Nanti saya jelaskan. Kalau Anda mau jelaskan Tritunggal, cas baterai sudah sama malam ini sampai pagi jelaskan Tritunggal. Ya, baik. Saya jelaskan 7 jam. Ya, silakan. Nanti saya masuk lagi ya, Pak. Saya mau ngurus urusan dulu nih. Karena Ari nggak bisa bedakan Tuhan dengan Allah. Yesus itu. Ya Pak Bung, nanti saya masuk lagi ya Pak. Manusia. Ya. Mana Pak Dani? Pak Dani tadi lari tuh Pak Dani. Pak Dani ini. Giliran mau ditanya lari. Tadi mau tanya dia apa ya? Oh, mendingan Waroka itu ya? Sedikit Pak Bung, sedikit. King David mau tanya dia Waroka ya? King David. King David tadi tanya dia Waroka dia lari. Ya sedikit kan? Pak Bung sedikit. Sebentar. Pak King David tadi tanya Dani Waroka langsung dia lari kan? Ya. Nggak ada bisa jawab itu. Oke, silakan penggugat, silakan. Iya. Jadi kan dari sini kita udah ketemu 2 muslim. Yang satu Pak Dani, yang satu Ari. Jujur sekali dia ya. Jujur sekali mengatakan bahwa dosa itu ditakdirkan karena Allah menakdirkan manusia untuk berdosa. Ya, kita udah dapat 2 nih. 2 orang yang seperti ini. Bayangkan manusia dibikin kayak robot, Pak. Luar biasa loh. Ini yang nonton ini nih, kalau yang punya akal sehat bakal mikir, gila ya, selama ini gue dosa karena Allah yang bikin loh. Bapak tadi dibilang 50 tahun ya sebelum diciptakan. Luar biasa itu. Luar biasa anehnya, luar biasa gilanya itu kalau masih ada percaya seperti itu. Jadi selama ini kalian yang memperkosa, yang membunuh itu karena Allah yang nulis. Ingat tuh, disimpan tuh di kepala. Masih mau percaya sama yang kayak begini? Akal sehat pada kemana semua ya? Gila, sampai sebenarnya ini kok masalah ini udah saya pernah ajukan itu kurang lebih 10 tahun yang lalu. Udah pernah saya tanya orang muslim, rata-rata mereka menghindar, Pak. Oh, Bapak nggak ngerti, kalau nggak ngerti bahasa Arab, kadar dan kadar, gitu. Alasannya begitu. Hari ini dapat Pak Dani sama Ari dengan jujur mengakui, betul, itu Allah yang bikin. Nah, udah. Luar biasa kalau masih ada muslim yang bisa ini. Saya yakin Pak Bom, 1 minggu ini bakal banyak yang tobat Pak Bom. Ya, yang di rumah yang mau bertobat silakan cepat. Nanti hubungi di studio ya, biar Pak Bom arahkan ke di mana yang Anda suka. Nanti kasih ngomong hamba Tuhan, pendeta atau pastor atau apa. Hubungi nanti Pak Bom bicara. Nah, pasti tadi kemarin lagi sudah. Puji Tuhan. Nih yang mau bertobat jangan ragu-ragu. Langsung. Kalau masih ada yang mau mualaf sih ya saya bingung. Itu isi kepalanya apa? Betul Pak. Bapak dengar sendiri tadi kan Pak. Gila, manusia dibikin kayak robot. Iya. Wajar Pak. Ini kalau muslim awam Pak, ini yang nggak tahu beginian, bakalan kaget bukan pucet lagi, kencing di tengah celana bisa Pak dia Pak. Di rumah kencing sendiri tiba-tiba. Aditya kok nggak berani masuk ya? Tadi saya lihat kayaknya ada Madia di sini. Mereka muslim itu masih bingung loh, apa itu dosa turunan? Kenapa Tuhan nggak bisa langsung ngampunin aja dari awal? Itu mereka masih puyeng itu. Silakan. Dosa itu Pak, dosa aja mereka nggak ngerti apa itu dosa Pak. Mereka nggak ngerti dosa itu apa.